Menyampaikan harapan, di kuartal 4 ini mungkin, daya beli masyarakat bisa lebih tergenjot begitu. Tapi Anda lihat momentum apa yang mungkin bisa menggenjot, agar masyarakat ini bisa menaikkan daya belinya? Apakah pilkada ini bisa menurut Anda menjadi salah satu jawaban? Ya, kalau kita lihat dari data memang setiap adanya pilkada, aktivitas tersebut meningkatkan uang yang beredar di masyarakat. Selalu ada dampak perekonomian yang positif dari berbagai macam aktivitas yang ada. Tapi balik lagi kalau kita lihat adalah berbagai macam indikator pemerintah seperti mungkin inflasi yang terus terjaga di bawah 3%, dan kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi yang masih berkisar di antara 5%-an, itu menjadi satu harapan yang cukup lumayan baik bagi industri pembiayaan. Dan beberapa hal saja yang memang harus kita sangat waspadai adalah indikator deflasi ataupun penurunan harga. Nah, itu yang mungkin kita sama-sama harus melihat dengan hati-hati. Tapi balik lagi, indikator-indikator utamanya sangat positif, Mbak Aneke. Ditambah lagi biasanya dengan mulai dikeluarkannya unit-unit baru kalau untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 itu juga akan memberikan semangat, ya, motivasi buat masyarakat untuk mengganti moda kendaraannya ke yang lebih baru. Dan sekarang ini adalah banyak sekali brand-brand yang memang masuk ke Indonesia, menjadi market yang cukup lumayan bagus di Indonesia untuk memperkenalkan brand-brand baru, khususnya brand-brand yang Tiongkok yang memang kita lihat geliat pembelian unit-unit tersebut mulai sangat lihat dari event-event Gias yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Dan mungkin di 3-4 event ini dampaknya akan ada. Jadi memang dampak dalam industri pembiayaan ini pada saat ada unit yang baru dikeluarkan, bukan hanya di event pameran tersebut, tapi post event pameran tersebut biasanya pemesanan atau pembelian unit-unit tersebut akan terus meningkat. Apalagi ditambah dengan penerapan suku bunga yang akan kita pastikan direspon turun oleh industri, ya, merespon dari penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, itu beberapa indikator itu yang meyakinkan kita bahwa di kuartal keempat atau tahun 2025 juga akan menjadi momentum reboundnya dari industri pembiayaan, begitu Mbak Anita. Baik, Pak Haris, dari tadi Anda menyebut soal banyaknya kendaraan dari Tiongkok begitu. Apakah menurut Anda kendaraan dari Tiongkok ini akan mendominasi pasar otomotif kita dan seperti apa industri pembiayaan bisa mengambil peluang dari sana? Oke, kalau kita melihat memang kendaraan-kendaraan Tiongkok ini sangat menarik. Salah satunya adalah kalau kita boleh sebut brandnya adalah BYD. Itu memang satu brand yang memang sekarang ini banyak dicari oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang dari sisi harga itu sangat kompetitif, atau mungkin bisa kita katakan harganya cenderung lebih murah dengan kualitas yang sekarang ini tidak kalah dengan brand-brand yang dari Eropa dan bahkan mungkin dari Jepang. Bahkan kita mungkin membaca beberapa berita bahwa eh, desainer-desainer dari brand-brand terkenal sekarang sudah beralih juga ke produk-produknya, bekerja ke perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan ini akan memperkuat dari desain dan dari kualitas. Nah, ini juga kita melihat bahwa penyerapan ke seluruh masyarakat akan jauh lebih besar karena dari sisi harga memang lebih kompetitif. Nah, itu yang membuat kita khususnya dari perusahaan pembiayaan pun melihat ada opportunity untuk lebih mengembangkan bisnisnya di kemudian hari, dikarenakan kompetisi dari unit tersebut lebih kompetitif dan lebih ramai di tahun 2024 bahkan ke depannya. Begitu Mbak. Baik, Anda sendiri menilai sektor mana yang mungkin akan menjadi pilar terbesar dengan adanya kendaraan dari China ini? Apakah dari sektor consumer atau retail atau lebih dari korporasi? Nah, kalau kita melihat sekarang ini multiguna atau sektor retail masih mendominasi. Ya, mungkin sampai beberapa tahun ke depan juga akan makin tetap mendominasi di khususnya di perusahaan pembiayaan, Mbak Nike. Begitu pula kalau kita lihat di CIMB, Niaga Finance sendiri.
ya sektor retail kita masih cukup lumayan kuat. Kalau kita mengaca ke CIMB Niaga Finance, kita punya aset kelolaan meningkat di tahun ini di year to date, year on year bulan Juli itu meningkat sekitar 45% dari sisi nilai aset dari penyaluran kredit sendiri dibandingkan dengan tahun 2023 kita meningkat sekitar 19%, Mbak Anneke. Nah ini kalau kita lihat bahwa CIMB Niaga sendiri melihat bahwa market ini cukup lumayan menarik dan bahkan kita optimis di tahun 2025 dengan berbagai macam perakiraan ya kalau kita lihat dari IMF memperkirakan outlooknya pertumbuhan ekonomi ada di angka kisaran 5,1 dan 5%, lalu RAPBN kita juga di set inflasinya di angka 2,5%, itu menjadikan keyakinan kita bahwa pergantian pemerintahan yang ada akan diikuti dengan penguatan dari sektor ekonomi. Begitu Mbak. Baik, kembali lagi ke kendaraan Tiongkok yang tadi Anda sampaikan potensinya cukup besar. Apakah menurut Anda ini juga akan mengubah arah kompetisi dari pasar otomotif di Indonesia dan juga menggeser merek-merek lain? Betul Mbak Aneka, tidak bisa dipungkiri bahwa harga menjadi salah satu determinator untuk menentukan pilihan. Dan kalau kita lihat sendiri memang produk-produk dari Tiongkok yang datang ke Indonesia memaksimalkan market yang ada di Indonesia bukan hanya dari sisi harga, dari sisi fitur-fiturnya juga cukup lumayan bisa berkompetisi dan bahkan sekarang ini kualitasnya pun cukup lumayan baik. Kita di CIMB Niaga Finance coba menganalisa juga ternyata memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi kualitas nasabah yang mengajukan unit-unit yang dengan brand Eropa dan Jepang dengan brand yang di luar itu, khususnya Tiongkok. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan masuknya produk-produk Tiongkok harganya yang cukup lumayan kompetitif, ditambah dengan kualitas yang cukup lumayan bagus sekarang ini, akan menjadi peluang besar buat industri pembiayaan meningkatkan bisnis di kemudian hari.